Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada semangat-semangat banget ya. Tadi udah makan apa belum? Sudah. Pakai apa makannya? Pakai ayam. Oh, pakai rames. Oh, pakai sate. Oke. Oh, puasa. Masya Allah. Hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Oke, hadir semua. Nggak ada yang sakit? Oke, alhamdulillah ya kalau hadir semua. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Oke, jadi materi kali ini itu ada makanan halal dan haram. Anak-anak tahu nggak makanan halal itu apa sih? Yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan terus sehat terus bergizi. Nah tadi anak-anak pas kalian kesini, anak-anak udah pada makan? Udah. Tadi ada yang makan pakai ayam, pakai rames, pakai apa lagi? Ayam geprek, pakai rendang. Wah kayak suasana lebaran ya, pakai rendang. Oke, anak-anak coba bayangkan ya, kalau pagi-pagi kalian sarapan nasi goreng plus ayam goreng crispy, enak banget nggak? Enak banget, apalagi disediainnya sama ibu ya. Terus makannya juga bareng sama ibu sama bapak. Nah, tapi tiba-tiba ada yang bilang, itu ayam gorengnya belum disembelihnya, belum sesuai syariat loh. Terus kira-kira anak-anak lanjut dimakan apa? Ya udah nggak apa-apa deh. Apa dibuang? Oh dimakan, tetap dimakan ya karena ayam goreng itu sangat enak. Betul apa betul? Betul. Oke. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh umat Islam karena memenuhi syariat. Yang pertama syariatnya apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Terus? Ketika penyembelihan hewannya dihadapkan ke kiblat. Iya betul. Ada yang bisa lagi? Enggak. Oke. Jadi syarat syariatnya yang pertama yaitu tidak mengandung bahan yang haram. Seperti apa sih? Seperti babi, darah ataupun alkohol. Terus yang kedua, disembelih atau diprosesnya itu sesuai aturan Islam ya. Kemudian bersih dan baik untuk kesehatan. Ketika anak-anak semua memakan yang nggak bersih, kira-kira apa sih? Sakit, betul. Terus apa lagi? Dapat dosa nggak? Iya, oke. Nah, ya kalau kita salah pilih makanan, perut kenyang tapi pahalanya hilang, atau pilih makanan yang halal tapi pahalanya banyak. Iya, kita harus pintar-pintar wajib memilih ya makanan yang halal. Kemudian ada makanan haram. Ada yang tahu nggak makanan haram itu apa sih? Iya betul, makanan haram itu adalah makanan yang dilarang atau tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam karena bertentangan dengan aturan syariat. Seperti apa sih? Yang pertama, mengandung bahan yang dilarang misalnya kayak babi, darah, bangkai. Kemudian tidak disembelih sesuai aturan Islam. Kemudian juga ada mengandung zat yang membahayakan kesehatan atau membuat najis. Kemudian dalil Al-Qur'annya apa sih? Coba ada yang mau bisa baca? Iya boleh. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Oke, hebat banget. Nah, oke, artinya itu, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi
lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Ada yang tahu nggak? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, beli jajan. Oke, contoh kehidupan sehari-harinya itu kita harus bisa memilih makanan yang halal. Misalnya saat beli jajan di sekolah ataupun di kantin, di warung, kita cek dulu ada tanda logo halalnya atau enggak, atau komposisinya itu ada yang mengandung zat yang haram ataupun apa. Kita harus cek dulu dan teliti ya. Lebih baik tanya atau tidak makan supaya tetap sehat dan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita makan makanan yang halal, kita itu disayang sama Allah. Iya, betul sekali. Ciri-ciri makanan halal dan haram yang pertama, yang itu tadi tidak mengandung bahan haram seperti apa ya? Iya, betul babi. Terus apa lagi? Iya, betul, alkohol. Kemudian ciri-ciri makanan halal disembelih dengan sesuai aturan syariat Islam, ya. Kemudian juga bersih dan tidak berbahaya untuk kesehatan, betul. Kemudian ciri-ciri makanan haram apa sih? Ada yang tahu? Iya, mengandung bahan yang dilarang seperti apa? Ya, seperti babi ya, bangkai. Kemudian ada apa lagi? Iya, betul. Kemudian ada minuman yang memabuk. Pentingnya memakan makanan yang halal, udah pasti ya. Yang pertama, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Makanan yang halal bentuk ketaatan kita kepada perintahnya Allah sehingga hidup kita itu diberkahi. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Jadi makanan halal biasanya bersih dan aman sehingga membantu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oke, anak-anak, ibu punya game. Silakan nanti anak-anak bisa menempelkan ya. Jadi di papan tulis ada halal sama haram. Ya. Iya, ayo sekarang ya, ditempel sekarang. Bingung, coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan ajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan berdoa. Oke, ikuti Ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang,
Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar wudhu. Hari ini kita akan belajar pengganti dari wudhu. Apa itu? Tayamum. Nah, betul, tayamum. Oke. Tujuan pembelajaran dari kegiatan tayamum yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari tayamum. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan syarat, rukun, dan hal yang membatalkan tayamum. Yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan tata cara dari tayamum. Kemudian, kompetensi dasar, kalian bisa menjelaskan tata cara tayamum serta mempraktekannya sesuai dengan syariat Islam. Oke, gambar apa ini anak-anak? Iya, betul, padang pasir. Iya, gurun. Kira-kira di sini banyak terdapat air atau tidak ya? Tidak, karena kondisinya yang gersang. Lalu bagaimana ketika kita ingin sholat, kemudian kita harus berwudu terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mensucikan diri? Tayamum. Iya, betul, dengan tayamum. Oke, pengertian tayamum. Tayamum artinya bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudu dan mandi wajib. Tayamum boleh dilakukan yang pertama jika tidak ada air sama sekali, dan yang kedua kondisi badan yang sedang sakit yang apabila terkena air itu akan semakin memperparah sakitnya. Yang ketiga rukun dari tayamum. Yang pertama niat, kemudian yang kedua mengusap wajah dengan debu, yang ketiga mengusap tangan dengan debu hingga siku, yang terakhir tertib atau urut. Hal yang membatalkan tayamum, yaitu segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Terus ketika kita sudah menemukan air, artinya tayamumnya sudah batal. Oke, sekarang tata cara tayamum, kita praktek bareng-bareng ya. Pertama dibaca niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum alistibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, kita tempelkan ke debu. Yuk dipraktekkan bareng-bareng yuk. Yuk tempelkan ke debu. Setelah itu kita tipiskan debunya, bisa dengan begini atau ditiup. Ya, kemudian kita usapkan ke muka. Nah, kemudian kita cari sisi yang berbeda. Kita tempelkan lagi. Setelah itu kita gunakan yang bagian jari untuk bagian luar dan yang bagian telapak tangan untuk bagian dalam. Begitupun sebaliknya untuk tangan yang kiri. Nah, oke, sudah bisa semua ya? Coba ada yang bisa mempraktekkan ke depan? Ada yang berani? Ya, silakan Mbak Anis. Ya, pertama baca niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum alistibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Oke, kemudian menempelkan. Ya, betul. Terus ini. Ya, terus di muka. Ke muka. dulu ya, Iya, Bu. ke muka dulu. Terus Terus tempelkan lagi. Oke. Tangan. Bagian dalam. Oke. Iya. ini, Bu. Betul, betul. Terus ini, Bu. Iya, bagian luar. Terus yang gini. Iya, betul. Oke, hebat Mbak Anis. Tepuk tangan untuk Mbak Anis. Oke, selanjutnya. Ibu ada beberapa soal. Kita kerjain bareng-bareng ya. Cara bersuci sebagai pengganti wudhu disebut apa? Oke, betul. Alat yang digunakan untuk bertayamum adalah? Ya, betul, debu. Anggota tubuh yang diusap saat bertayamum adalah? Oke, sudah pintar semua ya. Oke, sudah selesai pembelajaran kali ini.
untuk tugasnya silakan kalian membuat video tata cara tayamum. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Apa tadi tugasnya? Membuat video tayamum. Iya, betul. Oke. Dan jangan lupa untuk mempelajari bab selanjutnya, yaitu meneladani Nabi Adam alaihissalam. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Haikal. Habis ini aku. Oh, udah kerekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pada kali ini kita akan belajar tentang jual beli. Apa itu jual beli? Ada yang tahu? Oh iya. Jadi ini Ibu punya dua gambar ya. Ini sama ini. Kalau yang ini gambar apa? Kalau ini? Online dulu. Oh, perbedaan dari keduanya itu apa? Kalau yang di pasar bertemu secara langsung. Penjualnya tidak bertemu. Materinya buka Barang dilihat melalui gambar atau diskusi di platform online Bu. Oh, Kalau di pasar suasananya ramai, Bu. oh iya. Bisa dilihat langsung. Oh iya betul. Jadi hukum jual beli online itu pada dasarnya mubah ya teman-teman. Jadi ya kita boleh jual beli, tetapi jual beli secara online tetapi harus dengan ketentuan biar jual beli itu biar jual beli online itu jadi sah. Yang pertama itu ada transparan. Transparan artinya itu barang yang dijual itu harus jelas. Terus penjual itu tidak berbohong ya teman-teman. Terus syarat jual beli itu ada apa saja? Ada penjual. Ada penjual, ada pembeli. Ya, terus akad, betul sekali. Selanjutnya rukun jual beli ada apa saja teman-teman? Penjual dan pembeli. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu jual beli itu hukumnya sah ya. Apalagi jual beli di pasar itu suasananya itu ramai ya teman-teman. Jadi kita itu bisa melihat barangnya secara langsung, bisa transaksi secara langsung, bisa transparan ya teman-teman. Tetapi kalau di pembelanjaan online itu kita kadang-kadang ragu-ragu enggak? Ragu-ragu kan? Karena itu beneran apa enggak, sesuai deskripsi apa enggak, kayak gitu kan? Ya. Jadi kalau berbelanja online kita itu harus waspada, harus hati-hati. Hukum jual beli online dalam perspektif Islam pada dasarnya itu boleh atau mubah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan. Ketentuan jual beli online ada
5. Transparan, tidak ada har atau ketidakjelasan yang berlebihan. Barangnya itu halal, tidak boleh menjual barang barang haram. Seperti minuman keras. Yang keempat ada amanah. Penjual wajib mengirimkan sesuai dengan deskripsi. Dan yang terakhir ada hak khiyar. Pembeli berhak mengembalikan barang jika tidak sesuai. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum materi kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah pada perangkat semua? Ya, alhamdulillah. Ya, materi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Jadi untuk pengertian mad tabi'i ini mad ini menurut bahasa berarti tambah. Nah, sedangkan mad tabi'i itu ada 3. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama wawu, ya, dan alif. Terus untuk panjangnya itu kira-kira 1 alif atau 2 ketukan. Nah, adapun syarat huruf mad itu apabila wawu ketemu sebelum wawu itu ada dijatuhi setelah doma. Terus ya itu dijatuhi setelah kasroh, dan alif itu jatuh setelah fathah. Contohnya pada lafadz nuhiha. Ya, monggo diperhatikan teman-teman PPT di layar. Ada yang berani menyebutkan ini bacaan apa? Mad apa? Ya, monggo. Mad wajib mutasil. Apa? Mad wajib mutasil. Ya, bukan. Itu mad tabi'i. Kamu nggak merhatiin ya? Iya, Pak. Kamu ngobrol ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, untuk besoknya jangan ngobrol lagi ya. Terus ini mad tabi'i karena alif itu sebelum alif itu ada fathah, Jadi di sini
dijatuhi hukum mad tabi'i. Lanjut, ada yang berani menjawab ini hukum bacaan apa? Ya, baik tepuk tangan. Jadi coba ini di bagian mana yang mad wajib mutasil? Ya, betul. Jadi di lafadz ini ijja'a. Nah, ijja'a itu diberi mad wajib mutasil karena ada fathah. Setelah fathah itu ada hamzah. Jadi dibaca 5 ketukan. Ja'a gitu. Lanjut, ada yang tahu ini bacaan apa? Mad apa? Duh, Mbak Talita lagi yang jawab ini. Ya betul, jadi ini mad wajib, mad jaiz munfasil. Ada yang tahu di bagian lafadz mana? Apa? Ala aksarihim. Ya betul, jadi kalau mad jaiz munfasil ini berbeda dengan mad wajib muttasil karena mad jaiz munfasil ini berbeda lafadz. Jadi misal ala kan ini satu lafadz. Nah, di sini kan setelah lafadz ala kan ada kasroh, ada hamzah. Nah, ini disebut mad jaiz munfasil. Ya, sudah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipencet 5. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presensi dulu. Apakah semuanya pada hadir? Oh, hadir semua. Oke, kalau hadir semua, kita langsung saja ya mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa anak-anak? Asmaul Husna? Iya, oh iya, Asmaul Husna. Nah, karena kita kemarin sudah membahas mengenai Asmaul Husna, yaitu tentang apa? Nama-nama yang baik bagi Allah. Lalu pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat wajib bagi Allah. Karena
kita saja sebagai manusia itu mempunyai sifat ya, apalagi Allah yang menciptakan kita. Nah, sebelumnya Ibu akan putarkan video. Coba dilihat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita lil hawadisi kudrat iradat. Yuk nyanyi suaranya. Oke, itu tadi 20 sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada yang sudah hafal anak-anak? Udah hafal atau belum? Belum? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian menghafalkan ya sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke, sudah 3 menit berlalu ya anak-anak. Sekarang Ibu punya permainan. Kalian mau main-main gak ini? Ibu punya apa ini coba? Lintingan kertas ya. Nah, silahkan kalian bisa ambil satu-satu ya. Ibu aja deh yang muter. Kalian ambil satu. Nah, di sini itu ada nama-nama, ada sifat-sifat Allah dan juga artinya. Nanti kalian dapat apa coba? Ya, nanti. Ini pada dibuka, Bu. Ya, dibuka. Kalian cari pasangan kalian ya. Iya, wujud gitu. Yang seru ya seru. Yuk coba dibuka anak-anak, kalian cari pasangan kalian masing-masing. Mana? Ya tenang ya anak-anak, udah ketemu sama pasangannya masing-masing? Oke, jika sudah, Ibu minta kalian berdiskusi dengan pasangan kalian ya. Mencari tahu mengenai ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti kalian sampaikan. Ya. Oke. Yuk coba, ada yang kesulitan? Iya Bu, udah. Enggak. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Enggak, oke. Yang itu belakang udah? Udah. Nah, oke. Udah selesai belum anak-anak? Sudah. Oke, sudah selesai. Siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi dan dari hasil lintingan kertasnya? Saya Bu. Silakan. Dapat apa? Berdiri coba berdiri. Siap Bu. Iradat itu meyakini bahwa semua yang terjadi baik atau buruk adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tawakal dan pasrah atas semua yang ditakdirkan adalah yang paling tepat Bu. Iradat, kamu pasangannya siapa? Berkehendak Bu. Oh, iya betul. Lalu siapa lagi? Kamu dapat apa? Wujud. Pasanganmu siapa? Uzi. Apa? Ada. Oh iya betul. Lalu ciri-cirinya? Ya berdiri. Ciri-cirinya itu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun, baik di tempat yang nampak atau tersembunyi. Ya. Betul nggak anak-anak tadi apa iradat berkehendak? Betul? Betul. Betul? Wujud ternyata. Wujud ada. Lalu selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan? Silakan. Dapatnya apa? Dapatnya Kia Muhyiddin Nafisi. Ya. Pasangannya? Pasangannya ini. Haikal. Apa artinya? Berdiri sendiri. Berdiri jadi. Ya, jadi Betul nggak anak-anak? Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Betul. Oke, sekarang ciri-cirinya apa? Coba sebutkan. ciri-cirinya adalah tidak menaruh harapan kepada orang lain, Bu. Oh iya, betul. Ada lagi? Silakan. Saya dapat bako. Bako. Abadi. Betul nggak anak-anak? Bako itu artinya abadi? Betul. Ciri-cirinya senantiasa meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya karena ia meyakini bahwa dirinya tidak kekal, abadi dan kelak akan kembali kepada Allah yang kekal dan abadi. Oh iya, betul. Udah semua ya anak-anak? Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi itu tadi ya 20 sifat-sifat wajib bagi Allah yang harus kita imani. Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan LKS ya, halaman 23. Tapi karena waktunya sudah mepet jam pulang, Ibu rasa untuk PR saja. Nah,
Silahkan kalian bisa berkemas-kemas. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu rasa dicukupkan saja. Jangan lupa ya untuk tugasnya dikerjakan. Dan kalian, Ibu minta kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, Alhamdulillah. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua, Alhamdulillah ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang berbuat baik kepada sesama muslim ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, di sini coba saya mau tanya dulu, untuk yang berada di sebelah kanan saya, coba Mas Haikal, Nabi Yunus itu nabi yang keberapa? Ke-6. Waduh, salah. Coba Mbak siapa ya? Mbak Usli, coba. Ya, betul sekali. Nah, kemudian dari yang sebelah kiri ya, apa yang kalian ketahui tentang Nabi Yunus? Coba salah satu yang menjawab. Oh iya, dimakan ikan laut, betul sekali. Ya, jadi Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah di salah satu daerah, tempatnya di Ninawa, itu ada di Irak. Nah, beliau itu ditempatkan di sana untuk berdakwah, yang mana tempat tersebut itu lebih dari 100.000 orang di sana itu menyembah berhala, sehingga Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah supaya kaum Ninawa itu masuk Islam, seperti itu. Nah, jadi kemudian singkat cerita, Nabi Yunus terus berdakwah hingga 33 tahun lamanya. Nah, namun selama 33 tahun itu hanya membuahkan 3 orang yang beriman. Waduh, kasihan banget ya. Selama 33 tahun hanya mendapatkan 2 orang yang beriman. Nah, sehingga Nabi Yunus pun kemudian Nabi Yunus bersedih dan bercerita kepada Allah, dalam artian berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah azab untuk masyarakat di daerah Ninawa. Nah, kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Dan kemudian Nabi Yunus bercerita, memberitahu kepada masyarakat bahwa azab Allah, sesungguhnya azab Allah itu akan datang 3 hari lagi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kota Ninawa. Selanjutnya Nabi Yunus menaiki kapal. Nah, pada saat di tengah laut, kapalnya itu tergoyang-goyang oleh badai. Nah, kemudian dari si kepala kapal itu memerintahkan untuk kita harus membuang barang-barang yang berat. Nah, kemudian barang sudah dibuang semua, tapi kapal masih terombang-ambing. Jadi
si kepala kapal itu memutuskan untuk salah satu dari penumpangnya harus dibuang ke laut. Nah, kemudian berundinglah. Nah, saat berunding, Nabi Yunus itu yang terpilih pada perundingan tersebut. Nah, kemudian Nabi Yunus dengan ikhlas dan lapang dada melompatlah ke laut. Nah, kemudian setelah melompat ke laut, Nabi Yunus itu dimakan ikan paus. Waduh, di sini ada yang mau dimakan ikan paus nggak? Oke. Ya, jadi setelah dimakan ikan paus, Nabi Yunus itu kayak nggak menyangka, saya masih hidup, ternyata saya masih hidup setelah itu. Nah, kemudian Nabi Yunus berdoa, ya Allah, berilah saya perlindungan. Dengan waktu itu Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Yang artinya, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, sesungguhnya aku adalah salah satu hambamu yang zalim. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pun dimuntahkan ke tepi pantai. Kemudian Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Oke, nah setelah itu Nabi Yunus pun terkaget-kaget karena melihat kaumnya itu sudah banyak yang beriman ternyata setelah ditinggal. Waduh, ada apa ya? Nah, setelah itu ternyata ada salah satu masyarakat yang menemui Nabi Yunus. Itu ternyata, wahai Nabi Yunus, sesungguhnya kami takut akan doamu. Yang mana doa itu sesungguhnya akan diadakan azab untuk kaumnya. Sehingga masyarakat tersebut itu bersatu untuk untuk masuk Islam. Nah, ya. Seperti itu ya. Mas Haikal, jangan main HP sendiri. Coba kamu menjelaskan bisa apa enggak? Dari tadi saya perhatikan kamu main HP sendiri. Coba diceritakan dari awal. Nabi Yunus Ya. ditelan paus. Udah itu, Tok. Waduh, padahal saya ceritanya panjang ya. Tapi iya. Waduh, ya jadi kalau ada orang yang ngomong itu harus diperhatikan. Oke. Ya, jadi setelah ini akan saya berikan tugas. Ini akan, karena tempat duduknya sudah terbagi menjadi dua, akan saya jadi dua kelompok saja. Nanti akan saya kasih kertas, kemudian nanti kalian tulis hikmah dari kisah yang tadi saya jelaskan, yaitu Nabi Yunus. Tadi sudah paham kan ya ceritanya? Ya. Setelah itu nanti akan saya kasih waktu 3 menit. Nah, setelah itu nanti boleh dibacakan. Minimal 2 ya. Oke, silahkan untuk berunding. Oke, saya rasa cukup. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oh iya, boleh, silakan. Ya. Bersabar dalam dakwah, Pak, karena perjuangan dakwah itu kan sangat berat ya. Iya. Terus selanjutnya kalau kita ditimpa kesusahan, musibah itu tuh harus segera bertaubat untuk mengakui kesalahan kita. Oke. Dan Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang ada di sebelah kiri saya, silakan. Hikmah yang pertama, berdakwah kepada siapapun tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan bahasa. Ya. Hikmah yang kedua, berdakwah dengan penuh dedikasi, semangat tanpa pamrih, dan tidak mudah putus asa. Oke, ya. Jadi kesimpulannya dari kisah Nabi Yunus yang dapat kita ambil sebagai umat-umat yang sebagai kita kan meniru umat-umat yang terlebih dahulu, itu dapat kita ambil bahwasanya kita harus mengakui setiap kesalahan kita. Jadi yang Allah perintahkan itu harus kita jalankan. Nah, ketika tidak dijalankan dan Allah itu murka, kita harus bertaubat dan menyesali perbuatannya. Seperti itu ya. Dan juga ada juga yang lain. Contohnya 33 tahun kan lama. Nah, itu contohnya adalah berarti kita harus bersabar dan selalu istiqomah. Seperti itu ya, dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Ya, mungkin cukup dari saya untuk materi pada siang hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi menjelang siang ya Mas Hikal. Gimana nih kabar kalian pada siang kali ini? Alhamdulillah. Oh ya, sebelum masuk ke pelajaran kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh memimpin doa. Berdoa mulai. Oke, untuk pertemuan kali ini apakah ada yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah. Mbak Mara udah berangkat? Udah sembuh? Udah. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita mengerjakan kuis dari materi kemarin dulu ya. Ya, HP-nya boleh dibuka. Ini udah dimasukin kodenya? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Priska, akhiri. Kemudian? Oke, udah ya anak-anak. Nah, untuk peringkat pertama itu diraih oleh Mbak Indi. Nah, Ibu punya reward buat Mbak Indi nih. Indi di belakang. Nah, peringkat kedua oleh Mbak Uzi. Sama-sama. Nah, yang ketiga sama Mas Haikal. Nah, kita masuk ke materi ya anak-anak. Ada yang tahu kita mau belajar pada kali ini apa? Materi apa? Iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah itu iman yang keberapa? Salah. Salah, yang benar itu Mas Zaki, ketiga. Dapat apa, Bu? Dapat aplaus dong. Nah, jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup manusia. Kitab ini berisi petunjuk, larangan, hukum, dan ajaran kebaikan agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, terdapat 4 kitab ya. Yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani yang berisi mengenai hukum-hukum syariat, larangan menyekutukan Allah, perintah berbuat baik. Nah, yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti atau Ibrani yang berisi nyanyian pujian, doa, hikmah, dan nasihat. Nah, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil.
yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diturunkan dengan bahasa Suryani atau Aram, dengan berisi kabar gembira, ajakan bertauhid, penyempurnaan ajaran Taurat. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sebagai petunjuk hidup yang lengkap dan berlaku sepanjang zaman. Nah, bentuk sikap menghargai kitab suci yang pertama yaitu membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran bagi umat Islam. Yang kedua yaitu tidak merobek, membuang, atau menghina kitab suci agama lain. Nah, yang ketiga itu menjaga kebersihan dan kesucian ketika memegang kitab suci. Yang terakhir yaitu menghormati orang lain yang sedang membaca kitab sucinya. Nah, Ibu ada contoh kitab-kitabnya. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab kitab ini itu diturunkan kepada Nabi siapa nanti akan mendapatkan reward. Nah, yang pertama, ini ada yang tahu ini kitab apa? Taurat. Oke, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud. Salah. Yang benar itu Mbak Uzi. Nah, ini buat Mbak Uzi. Dapat lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu ini. Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa, Mas Ekal? Betul. Oke, ini tinggal 2 ya, cepet-cepetan. Ini. Ya, kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud. Oke, nah yang terakhir ini. Oh. Ini kepada Nabi Isa. Oke, betul. Terima kasih, Bu. Nah, untuk tugas minggu depan kalian bikin mind mapping ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama. Oke, sebelum itu ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian, kira-kira 2 orang ini itu akan melaksanakan ibadah apa? Iya, bisa umroh, bisa haji ya. Kali ini kita akan membahas ibadah haji. Nah, sekarang Ibu ingin tanya,
kalau semisal kalian itu pergi haji dan ketika haji itu kalian tidak melaksanakan salah satu kegiatan wajib haji dan menurut kalian ibadah haji yang kalian lakukan itu sah atau tidak? Iya, betul, tidak ya. Nah, kegiatan wajib di sini itu seringkali disebut dengan rukun haji. Jadi ketika salah satu rukun itu ditinggalkan, maka ibadah haji itu tidak sah. Nah, rukun haji, pengertian rukun haji itu, rukun haji merupakan rangkaian amalan haji yang dalam ibadah haji yang wajib dilaksanakan ketika ibadah haji. Dan jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka ibadah haji itu akan dianggap tidak sah. Rukun haji itu ada 6. Coba apa aja dibaca teman-teman? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, betul. Nah, pertama itu ada ihram. Ihram ini merupakan berniat memulai melakukan ibadah haji dengan menggunakan ihram atau pakaian. Nah, untuk laki-laki sendiri itu terdiri atas 2 helai kain putih yang tidak dijahit. Sedangkan untuk perempuan, pakaian yang dikenakan itu menutup aurat seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya itu yang kedua, tolong dong. Yang kedua itu ada wukuf. Wukuf ini tinggal di Arafah dari matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya yang keempat itu ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang kelima itu ada tahallul. Tahallul itu mencukur rambut setelah selesai melakukan melakukan sa'i. Untuk laki-laki itu disunahkan mencukur rambut hingga gundul. Bagi perempuan itu cukup memotong beberapa helai rambutnya saja. Yang terakhir itu ada tertib, melaksanakan seluruh rukun haji secara berurutan itu sesuai dengan urutannya. Tidak boleh ada rukun yang dilompati atau ditinggalkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Iya. Di sini Ibu punya permainan, yaitu amplop misteri. Dan di dalam sini ada soal-soal dan Ibu mau minta 3 orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam soal ini. Iya, yang udah siap maju aja ya, boleh? Udah jawaban. Kal? Iya. Apa? Ada jawabannya ya, nanti aku baca. Iya, ini langsung aja. Bayangkan kamu ngomong. Nanti dulu. Yuk silahkan dibaca dari Mbak Priska. Bayangkan kamu menjadi pembimbing haji, lalu ada jamaah lansia tidak kuat sa'i, apa solusinya? Solusinya apa? Jamaah itu bisa menggunakan kursi roda atau dibantu petugas untuk melaksanakan sa'i. Karena sa'i itu merupakan rukun haji yang wajib dilakukan, Bu. Ya, betul. Yuk selanjutnya, Mas Haikal. Pertanyaannya, mengapa wukuf di Arafah hanya dilakukan pada 9 Zulhijjah? Kenapa? Jawab, karena itu waktu yang diberikan syariat di luar waktu tersebut. Ya, saja Mas Zaki. Jadi pertanyaannya adalah seorang jamaah melakukan tawaf hanya 5 kali putaran. Apakah sah atau tidak? Jawabannya adalah tidak sah. Karena tawaf ibadah harus 7 putaran. Ya, betul semuanya?
Betul. Yuk kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Yuk, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Dapat jajan, Bu. Enggak. Kan tadi udah dapat ya. Oke, itu tadi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tadi kita membahas ada rukun haji. Jadi rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, tahallul, dan yang keenam tertib. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, jadi ketika kita haji dan kita itu meninggalkan salah satu rukun, maka hajinya itu menjadi tidak sah. Ya, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ibu tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Oh, sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada siang, pagi atau siang ya tadi ya? Siang ya, sekarang udah siang ya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu absen ya. Haikal? Oke, Zaki? Priska? Oke, hadir semuanya ya? Oke, hadir semuanya. Oke, alhamdulillah. Sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin pertemuan kemarin kita membahas tentang rukun wudhu. Iya, pada lupa ya? Rukun wudhu itu apa aja ya? Iya, niat, membahas semua ya, betul sekali. Nah, kemarin udah membahas tentang rukun wudhu. Sekarang pada siang hari ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Ada yang tahu nggak sih apa itu puasa Ramadan? Oh, puasa wajib, ya betul sekali. Nah, tujuan kita berpuasa pada bulan Ramadan itu apa? Beribadah. Oke, betul sekali ya. Jadi tujuan kita berpuasa, tujuan mempelajari puasa Ramadan ini tuh kita supaya mengetahui kewajiban kita saat puasa yang di bulan Ramadan, dan juga kita juga bisa menunjukkan rasa sabar kita gitu terhadap orang lain gitu ya. Oke, jadi kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Yang pertama, apa sih itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh orang muslim, ya betul sekali, orang yang mukallaf ya, yang sudah baligh dan berakal, yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, puasa itu dilakukan dari pagi hari sampai sore ya, matahari terbenam ya. Tuh. Terus sekali. Terus selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada niat. Ya, niat itu dimulai dari Terbit fajar. sebelum fajar ya. Iya, itu salah ya. Jadi malamnya tuh kita kan taraweh ya.
Ya, di situ kita sekalian membaca niatnya, terus pagi harinya kita puasa. Nah, selanjutnya kita menahan diri. Menahan dirinya dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan. Seperti apa aja? Ada makan, minum. Terus apa lagi? Banyak ya, ada ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi ya, ada makan dan minum yang disengaja. Jadi kita tuh nggak boleh tuh kita sengaja kayak, aduh lapar mau makan gitu. Kita nggak boleh ya. Siapa tuh yang suka kayak gitu? Zaki, Bu. Oh, Zaki suka kayak gitu ya, nggak boleh ya. Ya, terus selanjutnya ada hubungan suami istri pada siang hari yang di bulan Ramadan. Terus ada muntah dengan sengaja. Jadi kita kalau misalnya lagi nggak sakit nih atau nggak mual, kita tuh nggak boleh sengaja muntah biar alasan batal gitu ya. Terus ada haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya ada hilang kesadaran atau hal lain yang menurut ketentuan fikih lainnya. Nah, daripada tadi kita melakukan hal yang membatalkan puasa, mending kita melakukan adab atau amalan juga ya yang dilakukan untuk menambah pahala kita. Yang pertama diantara lain itu ada memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, ada sholat sunnah apa ya? Duha, tahajud gitu ya. Dan juga berzikir. Terus juga menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk dan juga dusta. Kita tuh nggak boleh bohong gitu kalau lagi puasa ya. Terus juga nggak boleh berkata kasar gitu. Terus juga menjaga akhlak dan berbuat baik kepada sesama. Ya. Selanjutnya ada hikmah puasa. Pasti dalam berpuasa kita nggak cuma-cuma ya ada ngelakuin puasa kayak gitu, pasti ada hikmahnya. Nah, yang pertama itu puasa dapat melatih kesabaran. Terus juga menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kurang beruntung. Kan di luar sana banyak ya orang yang kurang beruntung ya, ada yang belum bisa makan atau yang lainnya. Terus juga dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita itu bisa membentuk akhlak yang baik. Nah, jadi itu ya tadi tentang materi puasa Ramadan. Selanjutnya ibu mau kalian diskusi kecil ya sama teman sebelahnya kalian. Mendiskusikan tentang bagaimana sih cara kita supaya puasanya itu tetap menambah pahala dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Cukup, silakan ada yang mau coba mewakilkan pendapatnya? Oke, silakan Mbak Azmi apa? Kami berdiskusi tentang pentingnya memperbanyak ibadah seperti sholat malam dan membaca Al-Quran agar puasa kita menjadi lengkap. Oke, duduk sama siapa tadi Mbak? Sama Talita. Oh, sama Mbak Talita. Oke, pintar sekali, tepuk tangan. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ya. Saya duduk sama Mbak Indi. Oh iya, silakan diskusi apa? Bagaimana menjaga lisan supaya tidak berkata kasar dan menjaga hati supaya tetap ikhlas. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi itu ya tadi kita tuh puasa harus menjaga diri ya dari segala hawa nafsu, entah itu emosi atau makan dan minum. Terus juga dengan puasa kita dapat bertaat kepada Allah ya, menambah kesabaran dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, silakan Mas Mugito. Bagaimana kalau kita sengaja makan sedikit tanpa sadar karena lapar banget, apakah puasa kita batal? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Tentu saja dong, karena kita makan sengaja itu pastinya batal karena disengaja ya. Tapi kalau kita benar-benar lupa kalau kita lagi puasa itu tidak batal gitu ya Mas Mogito, bisa dipahami? Oke, ada yang lain? Enggak ya. Kalau niat puasa tapi lupa tidak niat, boleh apa enggak Bu? Puasa tidak niat Sah apa enggak? itu tidak sah ya, karena kita harus niat terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin udah siang banget ini ya, udah pada lapar ya? Oke, udah. Mungkin itu cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Oke, nah kemarin kita belajar tentang peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kalian tahu nggak apa pengertian dari nilai-nilai Islam? Iya, betul, pintar sekali. Jadi, nilai-nilai Islam itu sendiri adalah ajaran atau prinsip moral yang diajarkan dalam Islam. Misalnya apa? Kebenaran, kejujuran, iya betul, kasih sayang. Dalam Islam kita diajarkan tentang kasih sayang kan? Seperti dalam hadis Bukhari, hadis 328, ma la yarhamu la yurham, tidak akan dikasihi seseorang apabila dia tidak mengasihi. Jadi Islam sudah jelas mengajarkan kasih sayang antar sesama. Nah yang kedua, apa arti dari kearifan lokal itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Kearifan lokal itu apa? Iya betul. Iya betul. Jadi kearifan lokal adalah nilai-nilai atau tradisi secara turun-temurun yang berkembang di masyarakat yang dijadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Oke, nah kan tadi kan Ibu bilang kita akan belajar tentang kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Coba sebutkan suku apa aja yang ada di Indonesia? Ya betul, terus? Oke, terus? Ya betul. Oke. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan fokus ke suku yang pertama dulu, yaitu suku Jawa. Nah, coba di sekitar kalian, ada nggak tradisi yang memiliki atau mengandung nilai-nilai ajaran Islam? Nah, betul. Terus? Oke, nah kalau kita telisik lebih dalam, tahlilan itu asal mulanya bukan ajaran dari Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan dakwah ke Indonesia, tapi merupakan akulturasi budaya. Jadi tahlilan itu awalnya dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Ini merupakan peringatan kematian yang lalu dimodifikasi oleh para wali songo atau ulama terdahulu sehingga dimasukkanlah atau diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kan kalau kita tahlilan bacanya apa aja? Al-Quran kan, Yasin. Terus apa lagi? Tahlil sendiri, kalimat tahlil sendiri, terus apa lagi? Hadis kan, sudah jelas. Dan itu namanya diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oke, next. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang tema hari ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ajaran Islam membantu menyempurnakan tradisi atau budaya yang sudah ada. Sekarang Ibu bagi dua kelompok. Nanti masing-masing kelompok silahkan memilih salah satu anak untuk menjadi delegasi atau perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya di depan seperti itu. Bisa dipahami nggak? Oke, Ibu bagi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu beri waktu 2 menit cukup? Baik, dimulai dari sekarang, silahkan. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ada yang bingung nggak? Enggak, Bu. Oke, bagus sekali. Ada yang bingung? Enggak, Bu. Oke. Gimana? Sudah? Oke, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol mashkuran. Siapa? Kelompok 1. Oh iya, oke, silakan. Maju. Iya, maju. Dibacakan pertanyaannya mungkin. Jadi pertanyaan adalah bagaimana ajaran Islam membantu menyempurnakan tradisi budaya yang sudah ada. Jadi di sini peran Islam itu adalah sebagai penguat, yaitu dari sisi kejujuran, kebersihan, dan saling menghormati. Iya, betul. Dan budaya yang dipertahankan, yang bertentangan itu diperbaiki. Contohnya seperti sedekah laut, itu diganti dengan doa bersama dan pembacaan Al-Quran atau sedekah kepada fakir miskin. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan tadi, seperti yang Ibu sampaikan di awal bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai, tidak menghilangkan tradisi atau adat, tapi mengakomodasi atau memodifikasi seperti itu, dengan memasukkan, mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam. Oke, next kelompok 2 silahkan, tafadhol mashkuran. Jadi jawaban dari kelompok 2 itu budaya tetap dijalankan, tapi harus diberi dengan niat ibadah.
terus menambah nilai ukhuwah dan pahala. Terus contohnya itu gotong royong seperti membersihkan kampung. Nah, itu diniatkan sebagai ibadah, juga disertai doa dan juga menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, betul sekali. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Islam juga mengajarkan tentang kebersihan. Apa hadisnya? Anadofatu minal. Betul sekali. Jadi Islam mengajarkan tentang kebersihan, kedamaian, kejujuran, dan kasih sayang antara satu sama lain. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, silahkan angkat tangan. Atau sudah paham semua? Oke. Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu pintar semua? Pesan Ibu buat kalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dan semangat berproses. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu nggih. Ya, untuk Mas Zaki, hadir. Mbak Usli, hadir, Pak. Mbak Anis, hadir. Dan Mas Akal, hadir. Ya, hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua nggih. Ya, sebelum lanjut ke pembelajaran pada siang kali ini, ya alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu nggih. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada siang kali ini tentunya kita akan membahas zakat. Nah, jadi teman-teman semuanya, adakah yang tahu apa itu zakat? Oke, betul. Apakah ada lagi? Nah, zakat itu ya bentuk, ya adalah keberkahan, bentuk dari kewajiban kita untuk melakukan zakat. Nah, zakat itu apa? Bentuk kita untuk melakukan dari hal-hal yang kita dapat. Ya, contohnya kan zakat kan ada dua ya. Ada zakat zakat mal dan ada zakat fitrah ya. Nah, untuk zakat fitrah itu biasanya dilakukan pada di bulan Ramadan ya. Nah, zakat tersebut biasanya kalau di Indonesia itu zakatnya itu apa sih? Oh, beras ya. Ya. Ya, karena umumnya di Indonesia itu pakai beras atau nasi. Nah, kalau di Mekah itu kan pakai gandum, ya betul. Dan untuk waktu
waktu zakat fitrah itu kan pada bulan Ramadan ya. Nah, untuk waktu paling utamanya itu apa sih? Sebelum sholat Idul Fitri ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu kan 2 hari sebelum sholat Idul Fitri ya. Nah, untuk zakat mal, zakat mal kan apa? Zakat yang dikeluarkan dari hasil kerja kita atau hasil kekayaan kita yang dimiliki oleh kita ya. Nah, contoh dari zakat mal itu apa aja sih? Nah, ada emas, ada perak, ada uang atau hasil perniagaan. Nah, biasanya waktu zakat mal itu dilakukan pada bulan apa sih? Bulan Syawal ya. Nah, bulan Syawal itu kan zakat mal itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, sama dengan bulan Ramadan zakat fitrah satu tahun 1 kali. Nah, untuk tadi yang zakat fitrah itu untuk berasnya itu setiap orang itu untuk membayar zakat itu dengan beras itu 2,5 kilo. Nah, 2,5 kilo. Nah, itu setiap orang. Nah, kalau satu keluarga itu ada 4 orang berarti 10 kilo. Nah, ya. Dan untuk zakat mal itu kalau tadi kan ada emas, ada perak. Nah, itu kalau emas itu minimal mempunyai harta dalam setahun itu 85 gram. Nah, itu nanti zakatnya itu 2,5% dari hasil harta yang dimilikinya. Nah, siapa saja sih yang berhak mendapatkan dari zakat tersebut? Nah, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada horim, ada fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, fakir itu siapa sih? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Dan orang miskin adalah ya orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dan amil itu pengelola zakat. Dan mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dan untuk rikob itu adalah budak yang merdeka. Dan horim itu adalah yang memiliki banyak utang, enggan membayar utang ya. Dan fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah ya, seperti ya berdakwah atau di pendidikan dan lain-lain. Dan ibnu sabil. Nah, ibnu sabil itu orang yang apa? Yang ya berjuang lah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada siang ini ya tentang zakat. Ya, zakat adalah ya rukun Islam yang keempat yang mengajarkan kita ya untuk peduli kepada sesama, membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Ya, dengan menunaikan zakat ya kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama tetapi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lah, hikmah dari ini adalah ya kita menjadi adil dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira kalau sebelum pelajaran kalian mau ice breaking, mau nggak? Mau. Ya, kita ice breaking sama-sama ya. Ini kelas 7B ya? Kelas 7B ya? Oke. Bisa? Coba kalau ibu panggil kalian kelas 7B, kalian jawab? Siap gitu ya. Kelas 7B? Siap. Kelas 7B? Siap. Kelas 7B kalian apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 7B semuanya. Siap. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Ya, tepuk tangan untuk semangat kita semua. Oke, baik anak-anak. Di sini ibu punya 2 kain. Lihat apa bedanya di sini? Yang satu bersih, yang satu kotor. Kira-kira kalau kalian sholat, kalian pakai kain yang mana? Yang bersih. Nah, kira-kira kalau pakai kain yang kotor, sholatnya sah apa tidak? Nah, betul sekali, tidak sah. Nah, di sini jadi ibu akan menjelaskan tentang kenapa kain kotor itu tidak bisa digunakan untuk bersolat atau sholatnya itu tidak sah. Nah, sebelum memulai materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, di sini ibu harap kalian pada pembelajaran kali ini tuh kalian bisa bisa menjelaskan tentang pengertian najis, terus juga bisa mengelompokkan macam-macam najis beserta contoh dan juga cara mensucikannya, dan juga kalian bisa mempraktekkan dalam cara mensucikannya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang najis. Nah, najis sendiri secara bahasa ada yang tahu nggak? Ya, apa tadi? Kotoran, benar, kotoran. Nah, najis itu secara bahasa adalah kotoran. Terus najis, sedangkan najis secara istilah itu adalah kotoran yang tidak bisa digunakan sebagai kotoran yang dapat merusak sahnya ibadah kita gitu. Terus selanjutnya ada macam-macam dari najis. Ada yang tahu? Kira-kira? Ada 3. Ya, apa aja? Mukhafafah, terus mutawassithah dan mughalladhah. Baik. Nah, untuk supaya kalian agar lebih paham, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang najis mukhafafah, kelompok 2 akan membahas tentang najis mutawassithah, dan kelompok 3 membahas najis mughalladhah. Nah, ibu beri waktu kalian selama 5 menit. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Sudah? Oh, sebentar lagi. Sudah? Baik, untuk perwakilan masing-masing perwakilan kelompok bisa berdiri dan mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, coba dari najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan seperti air kencing bagi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara bersihkannya cukup diperciki air. Ya, terus selanjutnya najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang seperti darah atau kotoran manusia. Cara membersihkannya yaitu dibersihkan dengan air sampai bulat, warna, bau, dan rasanya. Ya, terus yang terakhir? Yang terakhir yaitu najis mughalladhah adalah najis berat seperti air liur anjing. Cara membersihkannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya yaitu dicampur dengan mana, Bu? Nah, bagus sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya mungkin ibu mau minta tolong satu siswa untuk
membantu Ibu bagaimana cara membersihkan najis. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oh, ya, silahkan. Ya. Oke, kan tadi di sini ada ini kain yang terkena najis. Nah, ini najisnya adalah najis mutawasito. Nah, di sini kira-kira apa yang pertama kali dilakukan, Mbak? Dihilangkan. Iya, dihilangkan dulu. Yang padat-padatnya dibuang. Terus selanjutnya dialiri air. Iya, dilari air. Air mengalir. Iya, betul. Terus bisa dikucek atau dicampur dengan sabun. Terus habis itu apa? Habis itu dijemur. Diperes dulu. Ya, terus habis dikucek dengan sabun itu kita pakai air mengalir supaya bersih. Nah, nanti habis itu dijemur sampai kering gitu ya anak-anak, paham? Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Asmi. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ajak kalian untuk mengulas materi yang tadi kita pelajari. Tadi najis itu apa? Najis. Ya, kotoran. Terus najis itu ada berapa anak-anak? Ada 3. Ya, apa aja? Mukhafafah, mutawas, dan muhaladah. Nah, kalau najis mukhafafah itu cara membersihkannya dengan diperciki air. Terus najis mutawasitoh? Ya, dibas sampai bau. Ya, betul. Terus najis muhaladah 7 kali. Nah, salah satunya Nah, alhamdulillah kalian pinter semua ya anak-anak. Mungkin dari Ibu cukup saja materinya. Terus mungkin untuk PR, Ibu akan beri PR kalian. Kalian cari macam-macam najis, dari ketiga najis tersebut masing-masing 3 gitu ya anak-anak. Bisa dipahami? Ya, mungkin dari Ibu cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kafaratul masjid. Bismillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.